Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Project Risk Management. Kelompok kami berjumlah 5 orang, yaitu yang pertama M. Alfian Beril Nurdianto, yang kedua Samsul Arifin, yang ketiga saya sendiri yaitu Angga Pradana, yang keempat Dewi Citra Kurnia, yang kelima Iin Tirta Mandarmas. Kita lanjut ke pembahasan ke latar belakang. Resiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas proyek di bidang teknologi informasi. Karena dalam setiap kegiatan, seperti kegiatan proyek terutama di bidang teknologi informasi, pasti ada berbagai ketidakpastian. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya resiko pada suatu kegiatan. Oleh Larry Krantz kepada eksekutif Euro Legend Ltd di Inggris mengatakan bahwa resiko adalah kombinasi dari kendala dan ketidakpastian. Kita semua menghadapi kendala dalam proyek yang dijalankan dan juga ketidakpastian. Jadi kita bisa meminimalkan resiko dalam proyek baik dengan menghilangkan kendala atau dengan mencari dan mengurangi ketidakpastian. Lanjut ke slide yang kedua tentang kategori resiko. Resiko proyek. Jika resiko proyek menjadi kenyataan, maka ada kemungkinan jadwal proyek akan mengalami slip dan biaya menjadi bertambah. Yang kedua, resiko proyek mengidentifikasi biaya, SD, jadwal, pelanggan, personel, staf, dan organisasi. Yang ketiga, resiko teknis mengancam kualitas dan ketetapan waktu perangkat lunak yang akan dihasilkan. Jika resiko ini menjadi kenyataan, maka implementasinya menjadi sangat sulit atau tidak mungkin. Yang keempat, resiko teknis mengidentifikasi desain potensial, ambiguitas implementasi, spesifikasi, ketidakpastian teknik, masalah pemeliharaan, dan sebagainya. Yang kelima, resiko bisnis mengancam viabilitas PL yang akan dibangun. Kita lanjut slide keempat. Tentang kategori resiko oleh Robert Craig. Resiko yang sudah diketahui, resiko yang dapat diungkap setelah dilakukan evaluasi secara hati-hati terhadap rencana proyek bisnis dan lingkungan teknik di mana proyek sedang dikembangkan dan sumber informasi reliable lainnya seperti tanggal penyampaian yang tidak realitas, kurangnya persyaratan yang terdokumentasi, kurangnya ruang lingkup perangkat lunak, lingkungan pengembangan yang buruk, resiko yang dapat diramalkan.
Yang kedua, resiko yang dapat diramalkan. Diekstrapolasi dari pengalaman proyek sebelumnya, misalnya pergantian staf, komunikasi yang buruk dengan para pelanggan, mengurangi usaha staf bila permintaan pemeliharaan sedang berlangsung dilayani. Yang ketiga, resiko yang tidak diharapkan. Resiko ini dapat benar-benar terjadi, tetapi sangat sulit untuk diidentifikasi sebelumnya. Kita lanjut ke slide kelima, tentang manajemen risiko itu sendiri. Di bawah ini disajikan tabel tentang beberapa pendapat pakar yang mengidentifikasikan tentang manajemen risiko. Definisi manajemen risiko dan sumber referensinya. Manajemen risiko merupakan pengenalan, pengukuran, dan perlakuan terhadap kerugian dari kemungkinan kecelakaan yang muncul. Sumbernya dari William dan Hans tahun 1985. Yang kedua, manajemen risiko merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi terjadinya kerugian yang dialami oleh suatu organisasi dan memilih teknik yang paling tepat untuk menangani kejadian tersebut. Sumbernya dari Reja tahun 2008. Yang ketiga, manajemen risiko adalah sebuah proses formal untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon sebuah risiko secara otomatis sepanjang jalannya proyek untuk mendapatkan tingkatan tertinggi atau yang biasa diterima dalam hal mengeliminasi risiko atau kontrol risiko. Sumber Al-Bahar dan Crandall 1990. Yang keempat, manajemen risiko merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, pengukuran, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Sumber William Smith Young 1995. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Angga Pradana. Dari penjelasan tersebut di atas yang dijelaskan oleh Angga Pradana, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Dengan demikian, proses yang terlibat meliputi yang pertama, perencanaan manajemen risiko atau risk management planning. Yang kedua, identifikasi risiko atau risk identification, yaitu analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, perencanaan respon risiko atau risk response planning, yaitu pengendalian dan monitoring risiko atau risk monitoring and control. Selanjutnya, keuntungan manajemen risiko. Keuntungan manajemen risiko ini yang pertama dapat mengantisipasi atau menghindari masalah. Yang kedua, mencegah peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi. Yang keempat, dapat memperoleh komitmen pelanggan. Yang kelima, dapat meredukasi pelanggaran menempati jadwal. Dan yang terakhir, dapat meredukasi biaya yang melebihi anggaran tersedia. Selanjutnya, risiko umum pada proyek teknologi informasi antara lain. Yang pertama, pasar. Yang kedua, keuangan.
Yang ketiga teknologi, yang keempat manusia, dan yang terakhir struktur atau proses. Yang pertama pasar. Aspek-aspek pasar ini meliputi yang pertama, apakah proyek ini menghasilkan produk atau servis yang baru? Yang kedua, apakah akan berguna pada organisasi atau dapat dipasarkan kepada pihak lain? Apakah user akan menggunakan produk? Dan yang terakhir, apakah akan ada orang lain yang membuat produk yang sama dengan lebih cepat? Selanjutnya keuangan. Aspek-aspek keuangan ini meliputi yang pertama, apakah organisasi memang mampu membiayai proyek? Yang kedua, seberapa yakin stakeholder atau mau membiayai proyek? Apakah proyek akan melebihi ROI? Yang ketiga, berapa lama akan sampai pada ROI? Yang terakhir, apakah proyek ini menggunakan sumber dana dari organisasi dengan cara yang terbaik? Selanjutnya teknologi. Aspek-aspek teknologi meliputi yang pertama, apakah teknologi yang dipilih memang dapat digunakan? Yang kedua, apakah akan memanfaatkan teknologi baru atau teknologi yang sudah mapan? Dan yang terakhir, apakah hardware, software, dan jaringan dapat bekerja dengan baik? Selanjutnya manusia. Aspek-aspek manusia meliputi yang pertama, apakah organisasi ini akan memberikan SDM dengan kualifikasi yang tepat? Yang kedua, apakah SDM yang terpilih memiliki integritas, memiliki keterampilan manajerial dan teknikal? Yang ketiga, apakah ada orang yang berpengalaman? Dan yang terakhir, bagaimana relasi antara sponsor dan pelanggan? Selanjutnya, yang terakhir yaitu struktur atau proses. Aspek-aspek struktur atau proses ini meliputi yang pertama, seberapa sering akan terjadi perubahan dalam proyek. Yang kedua, ada berapa kelompok berbeda yang diperlukan dalam menjalankan proyek. Yang ketiga, ada berapa sistem yang harus dijalankan. Dan yang terakhir, apakah organisasi memiliki birokrasi yang dapat menghambat atau mempercepat kemajuan jalannya proyek. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iin Tirta Mandarmas. Perencanaan manajemen risiko, proses memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko. Kemudian menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Nah, di sini ditampilkan ada input, teknik, dan output. Kemudian ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personel perusahaan. Proses identifikasi risiko ini mungkin adalah proses yang terpenting karena dari proses inilah semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu proyek harus diidentifikasi. Identifikasi risiko terdiri atas pengawasan dan penentuan risiko apa saja yang dapat mempengaruhi proyek serta mendokumentasikan setiap dari risiko tersebut. Identifikasi tidak hanya dilakukan sekali, namun harus dilakukan sepanjang perjalanan proyek dari awal sampai akhir. Kemudian faktor internal di dalam serta eksternal di luar proyek harus diidentifikasi. Faktor internal antara lain penugasan anggota tim kerja, perhitungan biaya dan waktu, serta support dan pengaruh dari tim manajemen. Faktor eksternal antara lain melibatkan kebijaksanaan pemerintah, bencana alam, dan hal lain-lain di luar kontrol atau pengaruh tim proyek. Identifikasi terhadap risiko harus melibatkan pengaruh baik maupun pengaruh buruk dari faktor-faktor penentu risiko. Nah, di sini ada input, teknik, output. Nah, di sini ada penjelasan dari gambar sebelumnya. Di sini ada input, deskripsi produk. Produk yang berbasis pada teknologi yang telah dibuktikan kebenarannya memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan produk yang menuntut inovasi dan penemuan. Kemudian ada rencana proyek yang disebut WBS, pendekatan pada setiap unit kerja secara detail. Dengan ini, identifikasi terhadap risiko bisa sampai ke level yang sangat detail. Estimasi biaya dan waktu. Estimasi yang terlalu kasar dan terburu-buru dapat meningkatkan risiko proyek. Kemudian penempatan SDM, setiap pekerja yang spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh seorang tertentu meningkatkan risiko proyek apabila orang tersebut berhalangan untuk hadir. Perekrutan dan subkontraktor adalah pengaruh ekonomi dan kebijakan politik di sekitar proyek dapat menyebabkan fluktuasi nilai kontrak proyek. Informasi historis. Hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu dan berkaitan dengan proyek dapat dilihat dari file-file proyek sejenis dari perusahaan, database komersial, ilmu dan pengalaman dari tim kerja. Kemudian teknik.
Yang pertama, checklist. Dari informasi yang diperoleh dapat dibuat checklist yang mendata sumber-sumber resiko. Lalu flowcharting dapat digunakan untuk menggambarkan penyebab dan efek dari resiko yang ada. Lalu wawancara, data-data yang tersimpan dari hasil wawancara proyek-proyek terdahulu dapat digunakan sebagai referensi. Dan juga masukan dari stakeholder merupakan sumber informasi yang berpengaruh untuk mengidentifikasi resiko. Sumber-sumber resiko yang seringkali menjadi sumber resiko proyek antara lain perubahan rekrutmen, kesalahan desain, pendefisian peran kerja yang lemah, kesalahan estimasi, dan tim kerja yang kurang mapan. Pada umumnya, penjelasan mengenai sumber-sumber resiko ini disertai pula dengan perhitungan kemungkinan terjadinya resiko tersebut, kemungkinan akibat resiko tersebut, kemungkinan kapan terjadi, pengantisipasian tindakan terhadap resiko tersebut. Potensi resiko biasanya merupakan kejadian-kejadian luar biasa yang jarang terjadi. Contohnya bencana alam, perkembangan teknologi baru yang tiba-tiba. Tanda-tanda datangnya resiko, risk symptom, sering juga disebut trigger. Sebab-sebab yang mengakibatkan munculnya bencana pada saat ini, contoh biaya yang mengembang pada awal proyek disebabkan oleh estimasi yang terburu-buru dan tidak akurat. Input pada proses-proses lainnya. Identifikasi resiko mungkin saja menyebabkan diperlakukannya pelaksanaan suatu aktivitas di area lain. Contoh, bila identifikasi resiko memperkirakan bahwa harga barang kebutuhan utama proyek akan naik, maka ada baiknya pada penjadwalan pembelian barang utama tersebut dilakukan di awal proyek. Pengukuran resiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar severity kerusakan dan probabilitas terjadi resiko tersebut. Menentukan probabilitas terjadinya suatu event sangat subjektif dan lebih berdasar nalar dan pengalaman. Beberapa resiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Hingga pada tahap ini sangat penting untuk menentukan dugaan yang terbaik agar nantinya kita dapat memprobabilitaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen resiko. Input, toleransi resiko dari stakeholder, sumber-sumber resiko, potensi resiko, perkiraan biaya, dan perkiraan waktu. Teknik, perkiraan nilai moneter, statistik, simulasi, decision tree, dan penilaian. Output, responsi terhadap resiko dan menerima. Input, toleransi dari stakeholder dan sponsor. Setiap organisasi memiliki toleransi yang berbeda-beda terhadap resiko. Ada yang hanya 10% dari modal, tapi ada juga yang berani hingga 40% dari modal proyek, asalkan proyek selesai tepat waktu. Sumber resiko, potensi resiko, perkiraan waktu dan biaya. Teknik, perkiraan nilai moneter, bagaimana efek sebuah resiko yang telah dievaluasi nilainya. Mungkin ada yang resiko yang kemungkinannya kecil, tapi nilai risikonya dapat membuat proyek berhenti. Ada pula resiko yang kemungkinannya besar, tapi efeknya kecil terhadap jalannya proyek. Perhitungan statistik, perhitungan jangkauan atau range, perhitungan minimal dan maksimum untuk biaya dan penjadwalan kerja proyek. Selanjutnya ada simulasi model. Dengan bantuan model yang disimulasikan, dapat diketahui estimasi yang lebih tepat. Contoh, penggunaan model statistik Monte Carlo untuk menghitung estimasi durasi proyek. Decision trees,
diagram yang memberikan alur kemungkinan dan interaksi antara keputusan serta akibatnya. Penilaian ahli dapat digunakan sebagai masukan tambahan setelah menggunakan teknik-teknik di atas. Outputnya, setelah dianalisis, manajer proyek harus mampu memutuskan berbuat apa terhadap resiko yang mungkin ada, menerimanya, membuat rencana lanjutan, atau mencari alternatif lain yang tidak terpengaruh resiko. Terus di sini ada beberapa jenis cara mengelola resiko. A. Risk avoidance, memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung resiko sama sekali. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan oleh suatu aktivitas. B. Risk reduction atau risk mitigation, metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu resiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu resiko. C. Risk transfer, memindahkan resiko kepada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak asuransi maupun hedging. D. Risk deferral, dampak suatu resiko tidak selalu konstan. Risk deferral meliputi menunda aspek suatu proyek hingga saat di mana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil. E. Risk retention, walaupun risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas. Contoh kasus manajemen proyek dan risiko. 1. Perusahaan memutuskan untuk tidak menambah utang baru untuk membangun kembalinya gedung yang terbakar serta asetnya, namun menerbitkan saham baru. Tidak menambah utang baru untuk membangun kembalinya gedung yang terbakar serta asetnya, namun menerbitkan saham baru. Skenario lain yang mungkin muncul adalah pada saat yang sama perusahaan sebenarnya memiliki sebuah proyek investasi yang sangat prospektif dan membutuhkan dana, misalnya 2 triliun rupiah, yang kebetulan persis sebesar kerugian akibat kebakaran tersebut. Seandainya perusahaan tidak memiliki uang di atas jumlah itu, dana tersebut 2 triliun itu harus digunakan untuk membangun kembali proyek pabrik dan asetnya. Akibatnya proyek investasi baru itu harus didanai dari sumber lain seperti utang baru ataupun saham baru. 2. Di Indonesia belum ada ahli hukum kontrak bidang konstruksi. Di lain pihak, pembayaran ahli hukum kontrak konstruksi dari luar negeri sangat mahal. Sementara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menunjuk tim pengganti ahli hukum kontrak konstruksi yang anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat yang sertifikat tanda mengikuti Diklat Nasional Perikatan Hukum Kontrak dan Manajemen. Proyek ini minimal dapat dijadikan salah satu syarat untuk diangkat sebagai anggota tim pengganti ahli hukum konstruksi di instansinya masing-masing. 3. Manajemen risiko yang efektif juga mengurangi kemungkinan finansial distress, yaitu keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan yang serius untuk memenuhi kewajibannya, baik bunga maupun pokok pinjaman. Misalkan perusahaan sepatu di atas tidak melakukan asuransi terhadap potensial kebakaran pabrik. Perusahaan harus membangun kembali pabrik beserta aset di dalamnya dengan dana yang diusahakannya sendiri. Apabila kas perusahaan ternyata tidak cukup, untuk itu perusahaan terpaksa harus meminjam dari lembaga keuangan seperti bank. Pinjaman yang bertambah meningkatkan potensi finansial distress perusahaan. Oleh karena itu,
Manajemen resiko yang efektif dapat mengurangi kemungkinan ini dipandang menguasai hukum kontrak konstruksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.